Halo teman-teman ATL Indonesia, juga para siswa, siswi, mahasiswa-mahasiswi teknologi laboratori medik yang sedang belajar atau yang sedang kuliah. Kali ini kita membahas soal-soal latihan TLM. Bersama-sama kita menjawab soal-soal berikut ini. Saya pandu agar teman-teman nanti lebih tahu dan lebih banyak ilmunya di channel ATM Indonesia. Bersama-sama kita review, yaitu ini bagian ketiga tentang mikroskopik urin, yaitu sedimen urin natif dan staining. Jadi bahasannya sekitar mikroskopik urin atau sedimen urin, yang mana ini untuk spesial untuk siswa SMK dan mahasiswa D3 D4 TLM. Paketnya masih paket urinalisis, tapi urinalisis sedimen. Nah, langsung saja kita bahas soalnya satu persatu. Nomor 1, pemeriksaan sedimen urin menggunakan pewarnaan dimaksudkan untuk memperjelas unsur-unsur sedimen sehingga mengurangi kesalahan pemeriksaan. Metode yang sering digunakan adalah, nah ini yang teknik staining, yang A. Gimsa, B. Romanowski, C. Magronwal, yang D. Kiwidiong, yang E. Sternharmer-Malbin. Jadi dari sini kita bisa melihat jawabannya adalah Sternharmer-Malbin. Karena kalau Gimsa, Romanowski, Magronwal, Kiwidiong itu untuk pewarnaan sel-sel darah dan sumsum tulang. Jadi jawabannya adalah Sternharmer-Malbin. Mungkin yang lain nanti ada Si Hyung. Oke, lanjut kita soal nomor 2. Volume ideal urin dalam tabung untuk membuat sedimen urin agar mendapatkan hasil yang representatif adalah. Jadi berapa mili urin yang dipakai untuk yang ideal, walaupun nanti ada juga yang tidak ideal, artinya kurang tapi masih bisa. Nah, yang A 1 ml, B 2 ml, yang C 5 ml, D 10 ml, E 15 ml. Jadi jawabannya adalah 10 ml. Jadi tabung sentrifuge idealnya diisi dengan 10 ml urin yang telah dihomogenkan. Nanti dalam kondisi darurat bisa lebih sedikit, misalnya 7, 8, atau 5. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi idealnya 10 ml. Soal nomor 3. Kecepatan sentrifugasi untuk pemeriksaan sedimen urin yang ideal, tidak rusak sedimennya nanti pada saat disentrifuge, terkonsentrasi, artinya mengendap semuanya di dasar tabung, adalah A 1000 rpm selama 5 menit, yang B 2000 rpm selama 5 menit, yang C 3000 rpm selama 5 menit, yang D 4000 rpm selama 5 menit, 5000 rpm selama 5 menit. Jadi jawabannya adalah 2000 rpm selama 5 menit. Literatur lama ada yang mengatakan 1500 rpm selama 5 menit. Boleh juga. Jadi boleh di 1500 rpm apabila ada opsi jawabannya, atau 2000 rpm. Saya pernah menguji dan membedakan 1500 rpm dengan 2000 rpm. Ternyata sedimennya lebih memadat dan terkonsentrasi itu di 2000 rpm ketimbang 1500 dengan waktu yang sama dan sentrifuge yang sama. Jadi kalau saya mengambilnya idealnya 2000 rpm karena sedimennya semuanya mengendap di bawah. Kalau itu ada, kalau yang 1500 mungkin masih ada melayang-layang di tengah-tengah.
supernatan. Lanjut kita ke nomor 4. Proses membuang supernatan dengan hati-hati agar didapatkan sedimen adalah, jadi supernatan dibuang. A. Ekstraksi namanya. Yang B. Decanting. C. Suling. D. Sublimasi. Yang E. Sedimentasi. Jadi jawabannya yang benar adalah apa kira-kira? Decanting. Decanting ini membuang cairan supernatannya dengan cara dituang perlahan-lahan. Lalu sisanya sedimen sampai di ujung tabungnya diketuk-ketuk sehingga sisa sedimennya, sisa cairan urinnya habis. Mungkin tersisa nanti ada sisanya cairannya. Nah, cairan itu nanti akan mencampur menghubungkan sedimen dengan agar jadi homogen. Nah, seperti itu. Nomor 5. Sisa sedimen pada dasar tabung sekitar 0,5 mililiter setelah dibuang supernatannya. Nah, ini maksudnya sisanya berapa? Nanti ada cairannya. Yang A 0,1 sampai dengan 0,2 mililiter, yang B 0,2 sampai dengan 0,5 mililiter, C 0,5 sampai dengan 1 mililiter, yang D 1 mililiter sampai dengan 1,5 mililiter, yang E 1,5 mililiter sampai dengan 2 mililiter. Jadi jawabannya adalah 0,2 sampai dengan 0,5 mililiter. Nah, jadi pada saat kita melakukan decanting sampai bersih, sisa idealnya adalah 0,2 sampai dengan 0,5 mililiter cairan, yang mana nanti ini saat kita kocok kuat keduanya antara cairan, sisa cairan dan sedimen, maka terbentuklah sedimen yang homogen yang siap untuk diteteskan pada kaca objek. Atau nanti bisa juga kita tambahkan zat pewarna sehingga terjadi proses pengenceran oleh zat warna tadi. Lalu dihomogenkan dan nanti ada perhitungannya bila menghitungkan secara kuantitatif atau semi kuantitatif. Lanjut lagi kita ke nomor 6. Pemeriksaan adanya kristal dan sel epitel pada mikroskop menggunakan lensa objektif titik-titik dalam pemeriksaan sedimen urin. Yang A 4 kali, B 10 kali, C 40 kali, D 45 kali, yang E 100 kali. Jawabannya adalah 10 kali. Epitel, terutama squamous, epitelnya itu berukuran besar sehingga lebih nyaman dan dilihat masih menggunakan lensa 10 kali. Jadi tidak diperlukan lensa 40 kali. Jadi idealnya dia diperiksa di lapang pandang lensa objektif 10 kali. Lanjut kita ke nomor 7. Nah, ini nomor 7. Adanya eritrosit dan leukosit dalam sedimen di lapang pandang mikroskop dilaporkan dalam titik-titik menggunakan lensa objektif titik-titik. Yang A LPB 40 kali, B LPK 40 kali, C LPB 40 kali, D LPB 100 kali, E LPK 10 kali. Jadi jawabannya adalah LPB 40 kali, lapang pandang besar 40 kali. Jadi eritrosit dan leukosit itu harus dilaporkan dalam lapang pandang besar. Lapang pandang besar ini maksudnya unsur sedimennya terlihat lebih besar, walaupun secara ukuran lensanya lapangannya mengecil karena diperbesar sebanyak 40 kali. Menggunakan lensa 40 kali, cincinnya itu warnanya biru lensanya. Nah, LPB lapang pandang besar atau high field power, HFF kalau bahasa Inggrisnya. Lanjut lagi kita ke soal nomor 8.
Penghitungan unsur sedimen yang dilakukan pada lapang pandang kecil atau LPK adalah kecuali A. Sel-sel epitel, B. Silinder-silinder, C. Kristal-kristal, D. Eritrosit dan leukosit, E. Trichomonas. Ini kecuali ya. Jawabannya adalah D. Eritrosit dan leukosit. Eritrosit dan leukosit itu dihitung menggunakan LPB, lensa 40 seperti soal yang tadi. Jadi yang sisanya ini idealnya di lapang pandang kecil. Walaupun nanti kalau kita kesulitan di lapang pandang kecil bisa melihat morfologinya dengan lapang pandang besar. Nah, itu kira-kira. Lanjut kita ke nomor 9. Untuk memperjelas morfologi leukosit pada sedimen urin, maka sebaiknya reagensia yang harus ditambahkan adalah yang A. KOH 10%, B. Gimsa, C. Aquades, D. NaCl 0,9%, yang E. Asam asetat 10%. Jadi jawabannya adalah asam asetat 10%. Ini dengan syarat karena apa? Kita melihat struktur dari larutan truk itu adalah asam asetat. Jadi sel-sel lain itu akan hancur. Eritrosit akan dihancurkan oleh asam asetat. Misalnya pada saat terjadi perdarahan pada saluran kemih, tercampur eritrosit dengan leukosit. Jadi untuk memperjelas leukosit, kita harus menghancurkan eritrosit dengan bantuan asam asetat. Nah, asam asetat akan menghancurkan eritrosit dan tersisa leukosit yang tampak jelas. Jadi bisa menggunakan asam asetat. Nah, kalau menggunakan KOH nanti malah leukositnya malah mengumpul-ngumpul, dia menyatu. Kayak ada nanti sejenis kayak perlemakan seperti itu. Kalau Gimsa boleh saja, tapi sebenarnya tidak perlu karena ada Stenhamer-Malbin. Aquades malah menghancurkan sel. NaCl ini hanya mengencerkan, bukan mendiferensiasi atau membedakan atau memperjelas. Nah, ya. Kemudian kita lanjut lagi. Soal nomor 10. Apabila jumlah leukosit ditemukan dalam jumlah besar dalam sedimen urin, maka disebut A. Pyuria, B. Hematuria, C. Hemoglobinuria, yang D. Bakteriuria, yang E. Poliuria. Jawabannya adalah pyuria. Pyuria ini keadaan ditemukan banyak leukosit di dalam urin atau leukosituria. Nah, ini biasanya terlihat secara makroskopis, urin tampak agak keruh. Nah, jadi di sini biasanya disertai dengan adanya mungkin infeksi bakteri. Nah, jadi bersama-sama nanti mungkin ini pada kasus-kasus misalnya infeksi saluran kemih pada seseorang yang mengalami rasa yang secara gejala itu ada rasa tidak nyaman berkemih. Begitu dikemihkan nanti urinnya agak keruh, lalu diperiksa banyak leukosit, maka ini adalah pyuria. Mungkin ada pernanahan mungkin atau dan lain-lain. Itu tergantung nanti diagnosis dokter dan hasil laboratorium. Tapi hasil laboratorium hanya mengatakan leukosit tinggi di dalam urin atau pyuria. Nah, itu saja sedimen urin mengenai teknik pembuatannya, soal-soal mengenai teknik pembuatan sedimen urin. Jangan lupa subscribe. Salam kompetensi. Nantikan soal lainnya. Semoga bermanfaat dan barokah. Saya Ahmad Lev pamit. Sampai jumpa. Bye.